Departemen kehakiman ini dibagi menjadi 3, Pak. Ya, ada mahkamah madzalim, ada mahkamah khusumat, ada mahkamah hisbah. Mahkamah madzalim itu adalah satu lembaga khusus yang menangani kedzaliman negara. Ya. Jadi mahkamah madzalim itu punya wewenang untuk mengadili seluruh aparat negara yang berbuat zalim. Makanya namanya mahkamah madzalim. Ya, dia punya hak prerogatif dia untuk menurunkan khalifah. Mahkamah kalau khalifahnya zalim, dia punya wewenang untuk menurunkan wali. Dia punya wewenang untuk memecat amil, ya, aparat-aparat negara yang zalim. Ya. Jadi luar biasa kan? Ya. Penguasa atau aparat negara itu ada yang mengawasi. Kalau mereka berbuat zalim, mahkamah madzalim ini bergerak. Nah, hari ini kita akan melihat atau mempelajari bagan struktur pemerintahan Islam. Mungkin ini sesuatu yang Bapak-bapak belum pernah tahu ya, belum pernah lihat. Padahal ini milik kita, Pak. Yang punya kita itu ya ini, ya, bukan yang ada di hari ini di atas muka bumi ini seperti di Eropa, di Amerika, ya, di Cina, ya, termasuk di seluruh negara-negara Asia dan seterusnya, seluruh dunia ini itu bukan punya kita, karena yang punya kita ini tidak ada ini, punya umat Islam ini kan, ya, ini adalah yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat, ya, struktur pemerintahan Islam. Ya, yang pertama, ya, posisi pertama sebagai seorang kepala negara itu disebut dengan khalifah. Ya, kenapa disebut dengan khalifah? Karena kepala negara di dalam sistem Islam itu dia merupakan pengganti. Khalifah itu artinya pengganti, Pak. Pengganti dalam hal apa? Menggantikan tugas-tugas kenabian. Ya, baginda Nabi itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai pemimpin umat untuk mempersatukan orang-orang beriman, ya, kemudian untuk menerapkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia agar manusia itu bebas dari kegelapan, dari kejahiliahan. Nah, itu pengganti tugas-tugas itu setelah baginda Nabi wafat itu disebut dengan khalifah. Ya, nah khalifah ini sebagaimana yang kita tahu, ya, ada 108 dalam sejarahnya, Pak. Mulai dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, khalifah pertama sampai khalifah yang ke-108 itu namanya Sultan Abdul Hamid II yang berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 di Turki. Ya, ada 108 orang yang menjadi pemersatu umat Islam pada masa-masa yang lalu. Nah, ada satu lembaga atau satu badan tersendiri yang tidak berada di bawah khalifah, namanya Majelis Umat. Ya, pada zaman Nabi ini Majelis Syuro, ya. Jadi Nabi membentuk satu tim, ya, menunjuk beberapa sahabat yang disebut dengan Majelis Syuro. Ya. Nah, Majelis Umat itu tidak berada di bawah khalifah karena tugasnya apa? Tugasnya adalah mengontrol khalifah. Ya, mengontrol jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah ini. Ya, kalau khalifah menyimpang dari Quran dan Sunnah, Majelis Umat ini yang mengingatkan. Ya, Majelis Umat yang mengingatkan. Dan isinya Majelis Umat itu macam-macam. Ulama ada, pengusaha ada, laki ada, perempuan ada, orang-orang kafir ada di sini. Ya, tapi orang-orang kafir itu mereka ada di situ dalam rangka mengontrol khalifah juga agar khalifah ada di jalur Quran dan Sunnah. Ya, ini terjadi dulu, Pak. Ya, di zaman masa-masa setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini namanya Majelis Umat. Yang membedakan dengan apa yang kita lihat hari ini, ya, mungkin kita ada bayangan, oh kayaknya mirip DPR ya. Ya, yang membedakan begini, Pak. Majelis Umat itu tidak memiliki hak legislasi. Ya, hak legislasi itu hak untuk membuat hukum. Nah, beda dengan DPR kan. Kalau DPR itu sebagai lembaga legislatif, tugasnya membuat hukum dia. Padahal hukum itu sudah ada kalau dalam Islam. Ya, nah bedanya gitu. Kalau Majelis Umat tidak ada fungsi legislasi, tidak ada fungsi untuk membuat hukum. Ya, karena hukumnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, Majelis Umat itu melihat, ya, mengontrol jalannya pemerintahan yang dibawa oleh khalifah.
Ya, nah baru di bawah khalifah ada dua badan tersendiri yang merupakan pembantu khalifah. Ya, wakil khalifah, wakil satu, wakil dua. Ya, yang pertama adalah muawin tafwid. Muawin tafwid ini tugasnya adalah membantu khalifah dalam hal-hal yang terkait dengan operasional pemerintahan. Ya, muawin tafwid. Lah, muawin tanfidz itu pembantu khalifah atau wakil khalifah yang bertugas dalam hal-hal yang bersifat administratif. Ya, baginda Nabi itu punya muawin dua. Ya, yang satu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah, beliau mempunyai muawin juga, mempunyai pembantu, wakil, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ya, demikian juga dengan Umar. Ketika Umar menjadi khalifah, beliau mempunyai dua muawin. Ya, yang satu Utsman bin Affan, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, nah ketika Utsman berkuasa juga begitu, ternyata ada dua muawin, dua pembantu utama. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua ada sahabat yang namanya Marwan bin Hikam. Ya, nah inilah yang kemudian menjadi satu sunnah. Ya, sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi dan para sahabat, bahwa di bawah struktur khalifah itu ada dua pembantu utama. Ya, mungkin kalau sekarang ya mungkin kita sebut wakil satu, wakil dua lah. Wakil satu atau muawin tafwid ini urusan operasional pemerintahan, muawin tanfidz urusan administratifnya. Nah, lalu yang berikutnya, ya, di bawah khalifah dan muawin ini ada yang namanya wali, Pak. Ya, wali itu kalau dalam bahasa kita gubernur lah. Ya, karena wali ini memimpin wilayah. Ya, wilayah itu maksudnya provinsi. Jadi wilayah negara itu dibagi menjadi wilayah-wilayah yang mungkin bahasa kita ya provinsi lah. Ya. Baginda Nabi itu pernah menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi pemimpin-pemimpin wilayah. Ya, beliau memerintahkan sahabat untuk menjadi pemimpin di Mesir, di Yaman, di Syam, di Mekah, di Madinah. Itu dulu dipimpin gubernur-gubernur itu. Ya, dipimpin oleh wali yang ditunjuk oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi jangan dibayangkan yang namanya provinsi, ya pada masa itu seluas provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sekarang, Pak. Ya, kalau Jawa Timur, Jawa Barat, itu kan sekarang kita kenal sebagai satu provinsi ya. Kalau zaman Nabi, Syam itu provinsi itu. Ya, padahal Syam itu sekarang jadi 4 negara. Ya, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Itu namanya wilayah Syam, Pak. Ya, nah dulu itu satu provinsi itu. Ya, Mesir itu dulu provinsi. Ya, kan kita ingat ada kisahnya kan, ketika Umar bin Khattab marah sama gubernur Mesir, ya Amr bin As. Jadi Mesir itu dulu provinsi, Yaman itu dulu provinsi. Ya, nah, ya jadi di bawah khalifah ada muawin, kemudian ada wali atau gubernur. Nah, di bawah wali atau gubernur ini ada yang namanya amil. Ya, amil di sini maksudnya adalah wilayah yang lebih kecil. Ya, imalah itu wilayah yang lebih kecil dari wilayah, dari provinsi. Ya, pemimpinnya namanya amil. Ya, memang mirip-mirip amil zakat, tapi maksudnya bukan amil zakat. Ini adalah pemimpin imalah. Imalah itu wilayah yang lebih kecil dari provinsi. Ya, nah kemudian yang sejajar dengan wali ada yang namanya bukan sejajar ya, artinya di dalam struktur ini terpisah. Ya, ada yang namanya amirul jihad. Ya, amirul jihad itu pemimpin militer lah. Ya, pemimpin militer. Jadi Nabi itu pernah menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi panglima-panglima militer. Ya, ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, ada Zaid bin Harithah, ada putranya Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid. Ya, maka itu diambil oleh para khalifah-khalifah setelah beliau, bahwa itu adalah bagian dari sunnah Rasul, ya, bahwa harus ada seorang pemimpin militer. Ya, ini disebut dengan amirul jihad. Ya, ini membawahi ya bidang kemiliteran, ya, ada tentara, ada polisi militer, ya, akademi pendidikan militer, badan intelijen, logistik dan persenjataan, ya, terkait dengan kemiliteran. Nah, kemudian ada yang namanya Departemen Kehakiman, ya, Al-Qadha. Ya, Al-Qadha ini membawahi beberapa mahkamah.
Ya. Jadi pemimpin Departemen Kehakiman lah, katakanlah begitu ya, disebut dengan Qadhi Qudot. Ya, Qadhi Qudot itu kepalanya para hakim. Ya. Jadi ketua seluruh hakim itu namanya Qadhi Qudot. Nah, Departemen Kehakiman ini dibagi menjadi 3, Pak. Ya, ada Mahkamah Madzalim, ada Mahkamah Khusumat, ada Mahkamah Hisbah. Mahkamah Madzalim itu adalah satu lembaga khusus yang menangani kedzaliman negara. Ya. Jadi Mahkamah Madzalim itu punya wewenang untuk mengadili seluruh aparat negara yang berbuat zalim. Makanya namanya Mahkamah Madzalim. Ya, dia punya hak prerogatif dia untuk menurunkan khalifah. Mahkamah kalau khalifahnya zalim, dia punya wewenang untuk menurunkan wali. Dia punya wewenang untuk memecat amil, ya, aparat-aparat negara yang zalim. Ya. Jadi luar biasa kan? Ya. Penguasa atau aparat negara itu ada yang mengawasi. Kalau mereka berbuat zalim, Mahkamah Madzalim ini bergerak. Ya. Berbuat zalim itu ya maksudnya tidak adil ya. Kemudian ada yang namanya Mahkamah Khusumat. Nah, kalau Mahkamah Khusumat ini adalah lembaga peradilan yang menangani perselisihan antar warga. Ya, kalau ada perselisihan dalam bidang jual beli, perselisihan dalam bidang sewa menyewa, termasuk kriminal. Ya, kriminalitas itu di bawah penanganan dari Mahkamah Khusumat ini. Ya, jadi beda fungsinya dengan Mahkamah Madzalim. Kalau Mahkamah Khusumat begitu ada perselisihan, ya ada pengaduan, maka ini yang akan menangani. Kemudian yang terakhir ada Mahkamah Hisbah. Ya, Mahkamah Hisbah ini mungkin sering dengar ya. Ini mahkamah kehakiman yang bertugas menangani hal-hal yang bersifat penyimpangan secara langsung yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi biasanya kemudian vonisnya langsung di tempat. Ya, kalau ada penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain, maka pengawas yang ada di dalam Mahkamah Hisbah ini yang akan bergerak. Ya, jadi hal-hal yang ditangani ya tadi kecurangan, penyimpangan atau kholwat misalnya. Ya, tahu kholwat ya Pak ya? Laki perempuan nyampur, ya, nggak ada urusan, nggak ada. Nah itu namanya kholwat. Pacaran-pacaran itu enggak boleh nanti. Ya, nah kan bagus yang kayak begini, Pak, ya. Menjauhkan dari zina, ya. Kemudian pencemaran lingkungan misalnya. Ini tugasnya Mahkamah Hisbah ini. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya Al-I'lam. Al-I'lam itu Departemen Penerangan, ya, yang menjadi lembaga penyambung informasi lah, ya, dari negara kepada masyarakat. Al-I'lam namanya. Kemudian ada yang namanya Departemen Keamanan Dalam Negeri, ya, Al-Amnu Ad-Dakhiliyah. Ya, Al-Amnu Ad-Dakhiliyah. Jadi sebuah departemen yang membidangi pertahanan dalam negeri. Ya, keamanan dalam negeri ini di bawah kepemimpinan institusi yang disebut dengan Al-Amnu Ad-Dakhiliyah, ya, Departemen Keamanan Dalam Negeri. Ya. Kementerian Pertahanan mungkin ya kalau bahasa sekarang ya. Kemudian ada Baitul Mal, ya, Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu sebenarnya lembaga negara, ya. Tapi sekarang digunakan menjadi sebuah seksi dari kepengurusan masjid. Baitul Mal. Padahal Baitul Mal itu sebenarnya lembaga yang dimiliki oleh negara Islam yang bertugas mengurus dan mengumpulkan, ya, aset-aset negara dan umat untuk dikembalikan untuk kepentingan umat, untuk kesejahteraan umat. Ya. Baitul Mal namanya, ya. Termasuk mungkin kalau di dalam bahasa kita sekarang ya perusahaan-perusahaan milik negara, ya, itu di bawah institusi ini. Tapi yang membedakan adalah semua itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat, ya, aset-aset negara, kemudian hak-hak umat, ya, seperti zakat, kan itu ada yang berhak, ada 8 asnaf itu. Kemudian jizyah yang ditarik dari orang-orang kafir. Nah, itu yang mengurusi ini Baitul Mal ini, ya, pendistribusiannya dan seterusnya, pengumpulan dan pendistribusiannya. Ya. Nah, kemudian tadi di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri ada kepolisian, Pak. Ya, jadi zaman Nabi itu sudah punya kepala staf kepolisian itu sudah ada. Ya, sahabat yang ditunjuk oleh beliau
sebagai kepala asyurtoh, ya, kepolisian itu syurtoh dalam bahasa Arabnya, itu namanya Qais bin Sa'ad, sahabat Nabi yang cerdasnya luar biasa, itu Qais bin Sa'ad, ya, putra dari sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah. Ya, jadi kalau kita lihat sirah, ya, kita lihat kisahnya, Qais bin Sa'ad ini orangnya sebelum masuk Islam itu kecerdikannya, kecerdasannya itu sering digunakan untuk nipu, Pak. Ya, untuk nipu. Jadi agak nakal gitu ya. Maka setelah masuk Islam oleh Sa'ad bin Ubadah, ya, kemudian diusahakan supaya bisa dekat dengan Nabi sehingga langsung dalam didikan Nabi. Ya, jadi Qais bin Sa'ad ini kemudian akhirnya karena kecerdikannya, karena kepandaiannya, ya, dia dengan sangat cepat menguasai bidang kemiliteran sehingga dia ini dipercaya menjadi ajudan Nabi. Ya, jadi kalau pengen tahu siapa ajudan Nabi yang selalu nempel dengan Nabi, itu Qais bin Sa'ad. Ya, sebagai, ya, kalau bahasa kita ya sekarang kepala kepolisian, ya. Karena dia juga membawahi Al-Amnu Ad-Dakhiliyah tadi, Departemen Keamanan Dalam Negeri. Kemudian ada Departemen Perindustrian atau As-Sina'ah, ya, Sina'ah itu Departemen Perindustrian. Ya, kemudian ada di bawah Departemen Perindustrian ada dibagi menjadi industri berat dan industri ringan. Kemudian ada Departemen Luar Negeri atau Al-Kharijiyah. Ya, ini membawahi, jadi nanti ada baginda Nabi itu dulu kan juga sering mengutus duta, ya, mengutus duta ke negeri-negeri lain. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah. Ya, jadi tujuan dari pengiriman duta itu ya memang tidak ada lain untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kejahiliahan agar manusia itu memeluk Islam. Ya, nah ini ketika negara itu ada, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, mereka terus, ya, mengirim duta-duta untuk dakwah. Makanya yang disebut dengan prinsip politik luar negeri negara Islam itu pertama dakwah, kedua jihad. Jadi dakwah wal jihad. Itu prinsip politik luar negeri, Pak. Jadi dakwah itu sebagaimana yang sering saya katakan, ya, kalau diterima alhamdulillah, ya, kalau tidak diterima artinya ditolak dengan baik-baik juga tidak ada masalah. Ya, karena kewajiban dakwah sudah dilaksanakan. Nah, yang bermasalah adalah ketika penolakan itu dilakukan dengan penghinaan atau melakukan hambatan-hambatan fisik. Nah, disinilah kemudian akan diturunkan militer untuk berjihad. Ya, karena dakwah itu nggak boleh dihalangi. Ya, mau menolak tidak apa-apa, tapi kalau dihalangi maka akan bergerak militer negara ini. Ya, jadi seperti Mesir itu dulu tidak masuk Islam, Pak, ketika didakwahi oleh baginda Nabi awalnya. Tapi dia menolak baik-baik. Ya, menolak baik-baik sampai kemudian duta yang dikirim oleh Nabi ke Mesir ketika kembali, ya, ke Madinah itu membawa banyak cenderamata, ya, membawa banyak bahan makanan, membawa banyak onta, termasuk membawa banyak budak. Nah, salah satu budak yang dibawa, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada baginda Nabi, itu adalah budak yang berbangsa Romawi, yang namanya Maryah Al-Qibtiyah. Pernah dengar ya? Maryah Al-Qibtiyah, yang kemudian dinikahi oleh Nabi karena kecerdasannya. Ya, Maryah Al-Qibtiyah ini cerdasnya luar biasa, ya, bangsa Romawi, sehingga kemudian dinikahi oleh baginda Nabi, sampai kemudian mereka berdua mempunyai putra yang namanya Abdullah. Ingat ya, Abdullah, Pak, yang wafat pada saat di bawah 5 tahun, umurnya masih anak-anak, ya, wafat berbarengan dengan gerhana matahari. Nah, itu putra Nabi bersama Maryah Al-Qibtiyah. Nah, Maryah Al-Qibtiyah ini asalnya budak Mesir, berbangsa Romawi, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada baginda Nabi, ya, ketika utusan Nabi pulang. Ya, jadi menolak baik-baik tidak ada masalah. Ya, kalau menolaknya dengan melakukan hambatan fisik, ya, seperti Romawi yang membunuh duta Nabi, kemudian seperti Persia yang merobek-robek surat Nabi, itu kemudian diturunkan militer untuk melawan hambatan dakwah ini. Ya, jadi ini semua berasal dari hadis-hadis yang sahih, ya, berdasarkan sirah atau sejarah kenabian. Kemudian ada al-masalihud daulah, ya, kemaslahatan negara atau kemaslahatan publik yang mengurusi urusan-urusan pendidikan, urusan ketenaga kerjaan, urusan kesehatan, urusan transportasi, ya,
apa namanya, anggaran yang mengurusi anggaran belanja untuk seluruhnya ini, ya. Urusan pendidikan, ketenagakerjaan, urusan kesehatan, urusan transportasi dan seterusnya. Ya, saya kira ini sebagai apa namanya, pengenalan ya, supaya Bapak-bapak tahu. Ya, jadi kita punya struktur negara pemerintahan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, bahwa hari ini hal ini tidak diterapkan, ya itu persoalan lain. Ya, tapi pemahaman kita tentang Islam tidak boleh salah. Ya, pemahaman kita tentang Islam tidak boleh salah, karena yang namanya, seringkali saya katakan, ya, yang namanya ideologi itu akan berusaha untuk ekspansif, Pak. Tahu ekspansif ya, Pak ya? Ekspansif itu ngajak, selalu mengajak. Sebuah negara yang mempunyai ideologi tertentu pasti akan berupaya untuk mempengaruhi negara lain untuk mengikuti ideologinya. Ya, Amerika, Eropa, ya, negara-negara Barat itu akan terus berupaya untuk mengajak negara lain untuk mengikuti ideologi mereka. Ya, Cina, Rusia itu juga seperti itu. Negara-negara sosialis komunis itu juga nggak pernah berhenti untuk mempengaruhi dan mengajak supaya negara-negara lain mengikuti ideologi mereka. Nah, yang menyedihkan kan umat Islam, karena umat Islam ditarik kemana-mana gitu kan, karena umat Islam sendiri nggak tahu bahwa agamanya itu adalah sebuah ideologi sendiri. Ya, Amerika ini kan sudah banyak dia ngajak apa namanya, negara-negara yang dulu apa namanya, Islam masuk ke blok mereka, atau negara-negara yang dulu sosialis komunis masuk ke blok mereka. Banyak sekali. Ukraina itu kan dulu sosialis, sekarang dia masuk ke blok kapitalis. Korea, dulu kan Korea Utara, Korea Selatan itu satu sosialis. Ya, Korea Selatannya masuk ke sana, ke kapitalis. Artinya ideologinya sudah kapitalis. Dan banyak yang seperti ini, termasuk sosialis juga begitu. Tapi memang kalau kita lihat dari politik dunia sekarang ini, ya memang Amerika yang besar, dan Cina nggak terima, karena memulai untuk mengajak, ya, atau mempengaruhi negara-negara lain supaya mengikuti dia. Karena Cina juga sedang membangun jalur sutra, ya, di kawasan Asia Pasifik. Ya, saya kira itu sebagai ya pengetahuan sedikit mengenai politik Islam dan politik global. Ya, insya Allah kalau ada yang mau didiskusikan, kita pekan depan kita lanjutkan.